warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Apa kabarnya Bu Elvi? Alhamdulillah saya baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Elvi. Iya. Terima kasih Bu Elvi telah menyempatkan waktunya kita hari ini untuk saling ngobrol dalam kegiatan praobservasi, di mana nanti Bu Elvi akan melakukan sebuah kegiatan coaching, gitu Bu? Iya. Nah, di sini apa kompetensi yang ingin dikembangkan pada kegiatan ini? Di sini saya ingin lebih mengembangkan kompetensi pada tahap pembuatan pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi yang ingin dicapai nantinya adalah kemampuan dalam membuat pertanyaan berbobot. Iya, Bu. Nah, secara spesifik apa yang Ibu kembangkan? Saya ingin lebih mampu dalam membuat pertanyaan yang dapat membuat coach itu mengembangkan kompetensinya. Nah, dan juga pertanyaan saya itu ingin lebih terbuka seperti itu. Mungkin ada lagi yang bisa Saya harap nanti pertanyaan saya itu tidak hanya ya atau tidak begitu jawabannya, tapi bisa lebih menggali pengalaman coach dan juga bisa membuat coach untuk menyampaikan pemikirannya secara maksimal. baik. Jadi pada intinya Bu Elvi ingin mengembangkan kompetensi sesuai alur kita, memberikan pertanyaan yang terbuka, kemudian pertanyaan yang mampu mengembangkan ide coach dalam menemukan solusi dari masalahnya. Ya. Bagaimana penilaian Bu Elvi sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya itu ingin bisa bercakap-cakap dengan coach itu sesuai dengan alur cerita yang sudah saya pelajari. Kemudian saya juga ingin saya itu bisa menyampaikan lebih dari satu pertanyaan. Oke, baik sekali. Jadi apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapannya nanti saya bisa lebih terasah kemampuan saya, bisa lebih berkembang kompetensi saya dalam hal menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Ya, terima kasih Bu Elvi. Hari ini kita bisa menyepakati bahwa nantinya dalam kegiatan observasi nanti yang harus dikembangkan adalah kemampuan sesuai alur delta, kemudian memberikan pertanyaan berbobot dan terbuka sehingga bisa mengembangkan ide dari coach kita dalam menemukan solusi. Ya, betul. Baik, untuk kegiatan ini kita akhiri dulu, sampai ketemu lagi nanti dalam kegiatan observasi. Ya, terima kasih Bu Evi. Terima kasih kembali. Selamat pagi Bu Elvi, Bu Silvi. Selamat pagi Bu Evi. Kita ketemu hari ini dalam kegiatan observasi, nggih. Dan nantinya saya akan mengamati dari kegiatan Bu Elvi dengan Bu Silvi dalam kegiatan coaching. Untuk selanjutnya waktu dan kesempatan saya serahkan pada Bu Elvi. Baik, terima kasih Bu Evi. Baik Bu Silvi, sebelumnya selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Elvi. Bagaimana kabar Bu Silvi hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Silvi karena sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Ya, siap-siap. Ya, jadi Bu Silvi, pada sesi ngobrol kita kali ini kira-kira apa yang ingin Ibu Silvi bagikan kepada saya? Baik, jadi di sini saya itu punya permasalahan Bu, di mana saya itu ketika menjadi narasumber dalam kegiatan dosiminasi ini saya sudah menyiapkan materinya, tetapi ketika di hari H pelaksanaan saya itu merasa nervous Bu. Jadi yang awalnya nanti mau mulai itu tiba-tiba saya blank sehingga saya banyak materi yang terlupakan untuk disampaikan. Itu menjadi permasalahan saya. Ya,
kemudian dari masalah yang sudah Bu Sylvie sampaikan ini, kira-kira melalui sesi ngobrol kita ini apa yang Bu Sylvie harapkan melalui kegiatan ini? Baik, jadi harapannya saya itu bisa menjadi pembicara yang baik. Saya bisa menyampaikan materi secara penuh kepada narasumber sehingga kegiatan diseminasi ini bisa berjalan dengan lancar. Baik. Apakah Bu Sylvie itu merasa kegiatan diseminasi yang Bu Sylvie lakukan itu belum lancar, itu kira-kira bisa Bu Sylvie ceritakan apa tidak? Kenapa Bu Sylvie bisa menyampaikan seperti itu? Karena di rentang angka 1 sampai 10 itu kemampuan saya itu masih di tahap ke angka 6 atau 7. Jadi saya ini ingin mencapai kompetisi di mana poinnya itu di angka 8 dan saya itu bisa menjadi pembicara yang baik dan juga benar seperti itu. Ya. Nah, dari angka 6 ya Bu Sylvie Ya. untuk menuju ke angka 8, Ya. kira-kira nanti Bu Sylvie bisa dikatakan sudah berhasil mencapai angka 8 itu juga bagaimana? Jadi nanti menurut saya di angka 8 itu saya itu bisa menjadi pembicara yang dapat menyampaikan materi itu secara penuh tanpa ada yang tertinggal. Kemudian saya bisa menjadi narasumber yang bisa menyampaikan materi dengan pede dan juga siap, sehingga nanti pendengar itu bisa menyerap materi yang saya sampaikan. Penuh, pede, dan siap seperti itu ya Bu? Ya. Nah, kira-kira untuk menuju target Bu Sylvie yang seperti itu, apakah sudah ada rencana yang ada di dalam benak Bu Sylvie? Kira-kira bagaimana Bu Sylvie bisa mencapai harapan itu? Jadi saya itu mungkin nanti saya akan berbicara dengan rekan sejawat mengenai materi yang telah kami dapat di waktu mengikuti diklat atau pelatihan. Dari sini saya bisa ngobrol atau sharing, kemudian setelah itu mungkin saya juga bisa mencari sumber-sumber yang lain yang relevan dengan materinya, sehingga nanti saya bisa lebih siap lagi gitu ya. Nah, kemudian apakah ada rencana lain lagi mungkin yang bisa disiapkan? Mungkin selain mencari rekan sejawat dan juga mencari di sumber yang lain, nanti saya juga bisa berlatih berbicara atau berlatih public speaking di sela-sela waktu luang saya, seperti itu Bu. Jadi, dari dua rencana yang sudah Bu Sylvie sampaikan, kira-kira apakah ada seseorang yang akan Bu Sylvie libatkan dalam usaha itu? Ya itu Bu, rekan sejawat tentunya. Jadi saya membutuhkan rekan sejawat untuk nanti membantu saya, untuk saya itu bisa menjadi pembicara atau narasumber yang baik. Kira-kira ada lagi yang lain? Mungkin kepala sekolah Bu, jadi saya tidak lepas minta bimbingan dan juga bantuan kepala sekolah selaku pimpinan saya. Baik, Bu Sylvie. Kemudian dari rencana yang Bu Sylvie lakukan tadi, yang Bu Sylvie rencanakan, kira-kira Bu Sylvie akan mulai menerapkan kapan Bu? Nah, mungkin setelah kegiatan ini Bu, setelah kegiatan ini saya akan meminta rekan sejawat saya untuk bagaimana materi saya ini sudah baik atau belum. Kemudian nanti saya juga akan mencari referensi lain. Jadi saya harapkan nanti setelah ini nanti Ya. Kemudian nanti untuk memastikan usaha Bu Sylvie itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya Bu ya. Kira-kira komitmen apa yang akan Bu Sylvie lakukan supaya Bu Sylvie dapat melakukan apa yang Bu Sylvie rencanakan ini secara berkelanjutan? Jadi nanti mungkin saya tidak hanya berlatih untuk melakukan public speaking itu tidak hanya ketika mau menjadi narasumber saja. Jadi nanti di sela-sela kegiatan yang lain atau di waktu luang saya itu akan saya laksanakan latihan. Dan ini mungkin akan saya laksanakannya itu secara terjadwal. Jadi dengan lebih terjadwal lagi mungkin akan lebih baik lagi. Baik, Bu Sylvie, kira-kira dari apa yang sudah kita obrolkan tadi, apakah Bu Sylvie sudah mendapatkan jawaban dari apa yang Bu Sylvie bimbangkan di awal kita ngobrol tadi? Iya, saya sudah memiliki bayangan yang nanti kira-kira akan saya laksanakan dulu lebih jelas lagi dan lebih lega Bu setelah ngobrol dengan Bu Elvi. Iya, alhamdulillah. Kira-kira Bu Sylvie, apakah masih ada yang ingin Bu Sylvie konsultasikan? Bu Sylvie tanyakan? Sementara cukup Bu, sudah memberikan jawaban untuk saya nanti ke depannya seperti apa. Ya, terima kasih Bu Sylvie ya. Alhamdulillah Bu Sylvie sudah mendapatkan pencerahan dari apa yang Bu Sylvie permasalahkan tadi. Kemudian saya harap kita dapat bertemu
lagi pada kesempatan berikutnya nanti Baik. setelah Bu Sylvie menerapkan apa yang sudah Bu Sylvie rencanakan. Ya, baik Bu Elvi, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan kepada saya sehingga saya sudah bisa menemukan solusi yang saya perlukan. Ya, terima kasih Bu Sylvie. Kita berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Baik. Terima kasih. Nanti kita akan melanjutkan lagi untuk sesi kita pra observasi. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang Bu Elvi. Selamat siang Bu Evi. Setelah kegiatan ini kita tadi sudah istirahat sebentar. Mari kita lanjutkan untuk membahas apa yang telah kita amati di kegiatan coaching tadi. Ya, Bu. Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi, bagaimana Bu Elvi menilai sendiri dari performa Bu Elvi dalam pencapaian kompetensi? Menurut saya tadi performa saya sudah lumayan baik Bu, karena menurut saya pribadi saya sudah melakukan sesuai alutsista. Oke, berarti Bu Elvi sudah melaksanakan sesuai alur kita. Kemudian apa yang membuat Bu Elvi merasa sudah baik tersebut? Ya, tadi satu saya sudah sesuai alutsista, Ya. kemudian juga saya juga sudah mampu membuat pertanyaan yang bisa memacu coach saya untuk bisa membagikan perasaan dan pengalamannya. Ya. Kemudian saya juga sudah berhasil menyampaikan lebih dari satu pertanyaan. Baik sekali, Bu Elvi sudah melaksanakan sesuai alurnya, sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan mengembangkannya sehingga coach bisa mengembangkan menemukan ide dalam mengatasi masalahnya dan menemukan solusi yang terbaik. Ya. Selanjutnya, dari apa yang saya amati, bolehkah saya menyampaikan pendapat saya Bu Elvi? Ya, boleh Bu, silakan. Ya, namun demikian setelah saya mengamati dari proses observasi tadi dari kegiatan coaching tadi, saya kira sudah baik, namun ada yang perlu ditingkatkan yaitu di bagian identifikasi. Pertanyaan-pertanyaan di bagian identifikasi Bu Elvi bisa menambahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang merujuk pada refleksi diri sehingga coachingnya nanti bisa merasa saya begini, kemudian menemukanlah ide-ide solusi yang lebih tepat dalam mengatasi masalah. Ya. Bagaimana menurut pendapat Bu Elvi dari apa yang saya sampaikan? Baik Bu, memang secara pribadi saya merasa belum melakukan apa yang Bu Evi sampaikan tadi, jadi pertanyaan saya itu belum reflektif. Oke, jadi Bu Elvi bisa menerima dari apa yang saya sampaikan. Nah, dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayang dan akan Bu Elvi lakukan untuk meningkatkan lagi performa di kegiatannya akan datang? Ya, jadi yang pertama saya akan menjadikan apa yang Bu Evi sampaikan mengenai hasil observasi terhadap praktik coaching saya sebagai bahan pedoman saya untuk praktik saya yang selanjutnya. Gitu, Bu. Ya, semoga apa yang telah dicapai Bu Elvi itu akan meningkat di kemudian hari sehingga dalam proses ini kita sudah mendapatkan apa yang diinginkan sesuai tujuan dari BLT tadi, yaitu mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Saya kira kesempatan pada hari ini sudah selesai. Saya harap untuk kedepannya apa yang kita laksanakan akan menjadi lebih baik, kompetensi yang dicapai juga akan menjadi lebih baik. Ya. Terima kasih Bu Elvi atas waktunya
dalam kegiatan observasi kali ini. Ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya, terima kasih Bu Evi atas bimbingannya dan penilaiannya. Ya, terima kasih kembali. Ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.